Ya semua? Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya. Sesuai dengan keyakinan kita. Mudah-mudahan dalam belajar nanti kita mendapat bimbingan sehingga dipermudahkan, diberi kelancaran dalam kita belajar. Mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kita duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Tuhan yang kuasa meridhoi ya sehingga kebenaran. Selanjutnya kita hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Semua. Nah, ini sehat itu dekat dari nikmat ataupun ridho yang kuasa. Ya. Tanpa diberi izinnya kita tidak dapat masuk sekolah. Sehingga kita bersyukur. Ya, untuk mengembangkan dan kita bercinta dengan negara ya, berpatriot ya, mari kita menyanyi bersama. Sebelumnya kita untuk pembelajaran mari kita menyanyi lagu Garuda Pancasila ya bersama, nanti ditunjukkan dalam ini ya. Mudah-mudahan dengan kita menyanyi lagu apa lagi? Kita berpatriot pada bangsa negara ya. Sehingga kita akan negara kita. Untuk anak-anak mari kita tingkatkan belajar kita ya. Kita setiap hari belajar dan mengurai ataupun mempelajari hal yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang hewan, pertumbuhan hewan ataupun perkembangan hewan. Kemarin kita belajar perkembangan hewan ada berapa? Apa saja yang tahu perkembangan hewan? Ada yang bertelur, beranak, ya, perkembangannya. Disebut apa yang bertelur kemarin? Yang beranak. Yang bertelur tapi melahirkan dengan anak. Ingat-ingat ya. Jadi pelajaran kemarin tetap kita pelajari. Biar apa? Kita tidak lupa. Itu ada sapi. Sapi punya anak 2. Termasuk Opika. Kalau burung? Sehingga apa? Kita tetap diingat dengan pelajaran yang kemarin. Karena apa? Kita belajarnya bersinambungan ya, bersinambungan tidak ada putusnya antara pelajaran yang kemarin dengan pelajaran yang sekarang. Karena apa?
semuanya tadi berkaitan untuk meningkatkan etos kita belajar, meningkatkan kemampuan kita pengetahuan. Maka tujuan kita mempelajari, kita dapat menemukan perilaku menjaga persatuan dan kesatuan. Dan siswa mampu menganalisis ya contoh perilaku dan dengan sikap persatuan kesatuan tadi. Siswa mampu menemukan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Artinya anak-anak karena waktu ini pembelajaran ini kita diskusi, maka mari kita simak. Sebelumnya ini saya bagikan, nanti setelah kita menyimak di sini kita isi LKPD, lembar kerja anak-anak. Nanti dimusyawarahkan bagaimana jawabannya, bagaimana hasilnya ya hasilnya. Sebelum dilanjut mungkin ada yang bertanya. Lanjut. Ya, sebab sudah berkelompok ya, berkelompok dengan masing-masing kelompok kita harus berdiskusi. Selanjutnya siswa dalam ucapan materi menemukan pokok pikiran atas nanti dicari pokok pikirannya apa dan informasi yang penting apa, menganalisa penggunaan kata tanya siapa, mengapa, dari mana, ya, untuk apa, ya. Dan misal nanti ada gambar untuk apa, di mana tempatnya, bagaimana caranya membuat kalimat begitu. Terus macam-macam manfaat hewan dan tumbuhan. Banyak sekali manfaatnya untuk makanan, untuk bahan apa? Kerajinan, pangan tadi, kalau tumbuhan untuk bangunan, untuk kerajinan, untuk makanan juga ada. Terus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Antara kita menjaga pelestarian hewan dan tumbuhan, kita jaga persatuan dan kesatuannya. Membagi yang kami sudah bagi ya, dan sebelum kita ke materi, menemukan pokok pikiran atau yang paling penting dalam bacaan. Sama dengan penggunaan kata, tadi saya sampaikan kata tanya. Siapa, kapan, bagaimana, mengapa. Untuk mencari data-data nanti, kita dapat berpikir, dapat berdiskusi dengan kata-kata tersebut nanti. Kenapa? Dengan berdiskusi mencari kata-kata yang tersebut kita mengetahui hasilnya. Manfaat hewan, bagi tumbuhan, hewan dan lingkungan sangat beragam ya. Keberadaan menyediakan makanan sendiri, memberikan banyak dampak positif bagi makhluk hidup. Hewan kita sebagai makhluk hidup, manusia dan hewan bergantung pada bagian tumbuhan. Manusia kalau tidak ada hewan dan tumbuhan tetap tidak bisa berdiri. Manusia dan hewan. Manfaat hewan bagi kehidupan hewan banyak sekali ya. Mulai dari transportasi. Contoh transportasi apa? Hewan yang transportasi. Siapa yang tahu kuda? Silman untuk transportasi. Terus yang untuk tenaganya untuk badak, sawah, sapi. Digunakan sebagai dagingnya, ayam, kan ya. Jadi nanti anak dalam memanfaatkan hewan banyak sekali. Hewan nanti bisa tulis di papan tulis sama hewan.
banyak sekali. Nanti bisa menyebutkan di diskusi setelah dia akan menyebutkan nanti anak-anak menyebutkan lagi. Siswa ya temukan informasi dalam membuat paragraf. Ya, bacaan ya. Ya. Temukan informasi penting dalam paragraf, buatlah kalimat tanya ya. Yang jawabannya ada dalam bacaan di atas ya. Kalimat tanya seperti ini ya. Nah, ini tadi bacanya, terus dibuat kalimat, dibuat dicari. Contohnya sumber pangan sebagai bahan transportasi. Untuk apa hewan transportasi? Terus menganalisa macam-macam hewan. Dalam kita mencari ataupun berdiskusi nanti, kita menganalisis macam-macam hewan. Hewannya banyak sekali jenisnya dianalisa. Siapa yang punya sapi? Dianalisa. Bahasanya belum selesai. Ya. Dianalisa jadi mengenai sapi banyak penggunaannya ya, banyak macam-macam hewan dan kita. Contohnya dagingnya baik untuk apa? Untuk makanan. Setelah itu hewan lainnya yang selain daging digunakan kulitnya untuk apa? Untuk kerajinan apa? Siapa yang punya tas? Siapa yang punya tot ikat pinggang? Siapa yang punya wayang dari atom? Itu namanya dari kerang. Dan kulit sapi ataupun kulit hewan. Kalau bulu hewan digunakan untuk apa? Bulu hewan, contohnya bulu ayam, kemoteng, ya kemoteng, yang keras saja kemoteng. Terus kalau yang digunakan untuk bulu lagi apa selain ayam? Domba apanya? Untuk apa? Untuk selimut, untuk kain gol, ya, untuk kain gol. Itu namanya digunakan bulunya. Kalau hewan digunakan bulunya untuk kain gol, tapi kalau tumbuhan digunakan sebagai apa saja? Ayo yang laki-laki. Sebagai obat contohnya. Jahe, ya, lagi. Kunyit. Lagi sini bapak sini. Selain jahe dan kunyit. Kumis kucing. Ya, untuk apa? Ya, ginjal. Terus lagi apa? Masih ada enggak? Temulawak, ya. Banyak sekali ya. Jadi tumbuhan yang digunakan untuk obat banyak sekali. Obat. Selain untuk obat itu apa? Tumbuhan. Bangunan contohnya kayu apa? Kayu jati untuk apa? Untuk meja, untuk almari, untuk apa? Atap, untuk pintu. Itu namanya bangunan. Selain itu kayu ataupun tumbuhan, selain untuk bangunan, itu apa lagi? Bahan pangan. Ya, contohnya bahan pangan apa? Kalau sini bahan pangan. Siapa yang di rumahnya ada padi? Ada padi apa? Ya, itu juga tumbuhan menghasilkan pangan. Ya, pangan juga. Karena di tumbuhan itu tidak hanya jati maun, tapi padi juga tumbuhan menghasilkan pangan. Selain padi apa? Gandum, jagung juga macam
pangan. Terus kacang juga masuk pangan. Ya. Umbi-umbian ini banyak sekali ya. Ada contohnya bili, wheat, menghasilkan pangan. Terus selain tadi menghasilkan pangan, menghasilkan obat, menghasilkan bangunan, untuk apa lagi? Tumbuhan maksudnya. Nah, ayo untuk apa? Untuk kerajinan. Contohnya apa? Ayo anak-anak, untuk kerajinan. Rotan, ya. Untuk apa rotan? Untuk bola patro, untuk kursi. Kalau bambu bisa tidak? Bisa. Untuk apa bambu? Bambu itu untuk siapa yang ke dapur? Untuk apa? Kukusan. Untuk apa? Tempayan. Nah, ya. Terus bola. Ya. Itu namanya bambu untuk sebagai apa? Terus tadi selain manfaat tumbuhan untuk kerajinan, untuk obat, untuk pangan, mungkin anak-anak dapat menemukan apa lagi? Apa? Tumbuhan. Siapa yang tahu? Ayo. Untuk apa? Untuk apa? Ayo. Yang mana sudah belajar? Ini. Ada lagi? Hah? Untuk apa? Untuk industri. Contohnya apa? Minyak berasal dari apa? Minyak kelapa sawit toh. Nah, itu untuk industri. Untuk industri. Sehingga tumbuhan itu tidak hanya untuk satu, untuk industri bisa. Selain minyak ya, karena minyak itu polanya prosesnya beberapa proses, sehingga termasuk industri. Terus karet, ban, ya, tumbuhan karet juga industri untuk roda, untuk ban sepeda motor, ban bis, ban pesawat. Nah, itu juga dari tumbuhan untuk industri ban. Tumbuhan itu banyak sekali manfaatnya. Karena tumbuhan itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali macamnya, sehingga berbagai jenis untuk dijadikan untuk sebagai sumber pangan, lagi sumber kerajinan, terus bangunan, industri, apa lagi? Obat. Itu namanya tumbuhan. Kalau hewan tadi sumber apa saja, Bu Iwan? Kerajinan, pangan, apa lagi? Kandang, ya. Tenaga, apa lagi? Tenaga apa? Pupuk organik, ya. Jadi hewan itu selain tadi untuk pupuk organik, pupuk yang murah, pupuk yang tidak dengan biaya yang banyak, organik. Nah, tadi ada pupuk organik yang kotorannya itu dihasilkan dari hewan. Kalau hewan menghasilkan pangan, contohnya disembelih, dagingnya siapa yang tidak mau daging di sini, anak yang tidak senang dengan daging, tapi biasanya ada. Itu untuk makan ayam dipotong, disembelih, siapa yang senang ayam? Nah, ayam loh. Untuk pangan. Misal ada domba ataupun kambing disembelih juga dijadikan untuk makan bersama-sama. Coba di anak-anak membuka buku ya, membuka buku LKE ya, kita membuka buku sembarang saja.
KE. Jadi peringkat ya. Nanti. LCD. Jadi kamunya dipelajari ya. Saya. Siswa jadi anak-anak untuk menjelaskan bagaimana anak menganalisis fungsi tumbuhan dan hewan. Fungsi hewan ya, hewan. Anak-anak berkelompok ya, kita berkelompok mencermati bagaimana dengan hal-hal yang tadi sudah nanti dalam bukan buka LKPD-nya, dikerjakan bersama-sama, ditawarkan ya kelompok. Jadi dibuka LKPD-nya ya. Diidentifikasi sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Dibuka. Ya, LKPD-nya buka, biar ditulis kelompoknya namanya apa? Kelompoknya apa? Namanya apa? Manual di sini kelompok bunga apa? Berarti sebentar. Ya. Kelompoknya seperti yang kita buat kemarin ya. Buat kelompok bunga saja. Ini bunga mawar, ini bunga teratai. Dibaca nanti LKPD-nya ya, gunakan. Ya, bisa. Boleh. Nah, misalnya ada strategi sudah pembagian yang mudah sebagai tenaga, kaki juga bertenaga. Kalau ikan dimanfaatkan dagingnya. Kalau daging ini protein tinggi ya, protein tinggi. Ikan termasuk protein tinggi untuk kehidupan manusia, ya, untuk makan manusia. Dan sering-seringlah konsumsi ikan. Siapa yang sering konsumsi ikan, yang berikan. Ya. Ikan. Apa? Ikan baik itu ikan apa ya, ikan tawar atau ikan laut itu baik sekali. Seperti ini apa? Nah, tadi ya, digunakan untuk kain, sutra, untuk bol, ya. Dan untuk telurnya untuk dimakan sebagai apa? Protein juga, protein. So, itu limbah sapi sebagai tadi katanya untuk obat organik, pupuk organik, tapi menghasilkan pupuk organik. Ini tumbuh-tumbuhan, ya tumbuh-tumbuhan sekali ada yang pindang ya, sebagai peneduh, sebagai tempat untuk banjir, ya. Satu untuk batu-batan, tumbuhan, manfaat tumbuhan. Dan untuk batu-batan ini contohnya tadi ada
serai, terus ada kuah, ada kunir, ada jahe, apa lagi? Ada temulawak, ya, untuk tambah sebagai obatan. Terus tadi kayu sebagai untuk bangunan, tadi ya, kayu untuk bangunan, untuk kerajinan, ya, untuk kerajinan seperti itu contohnya, ya gambarnya. Itu kerajinan dari bambu yang nilainya ataupun nilai jualnya tinggi, ya, diolah. Ya, kerajinan. Itu untuk rumah, kayu untuk rumah, ya, kayu untuk rumah, untuk bangunan atap seperti di atas ini, itu kayu, ya, kayu. Walaupun sekarang sudah modern pakai bajaringan, tapi kayu untuk dominan itu masih dipakai untuk bangunan, untuk fungsi kayu. Jenis kayu banyak sekali. Ada apa saja? Kayu jati, terus mauni, kertas, ya kertas. Kayu apa lagi? Tandu, ya, tandu. Kayu yang tinggi, tandu. Apalagi jenis kayu bangunan, kayu ringin, dan bangunan tapi juga bisa untuk bangunan. Jadi untuk bangunan. Kalau yang dijadikan untuk satu misal kayu untuk obat tadi, apa saja obat tadi yang tumbuhannya, jahe, terus terus ya, sudah tahu ya. Tadi ada pertanyaan, dia KPD harus tahu. Tadi untuk tumbuhan, untuk bangunan, untuk obat, ya, untuk kerajinan dibuat apa saja, contohnya dari bambu. Terus untuk industri tadi apa? Industri untuk minyak, ya. Contohnya apa? Tumbuhan sawit untuk minyak yang ada di Sumatera, yang banyak sekali sawit digunakan untuk apa? Industri. Dan sawit apa? Contohnya, ayo ngacung, siapa yang tahu? Ayo ngacung. Ya, yang digunakan untuk industri selain sawit. Masa lupa? Karet, tumbuhan karet, ya, tumbuhan karet. Untuk apa tumbuhan karet? Untuk ban, ya, ban. Untuk menggunakan roda mobil. Jangan lupa ya, ingat. Jadi tumbuhan itu banyak sekali manfaatnya. Kalau untuk industri tidak hanya dua, banyak sekali. Contohnya kita dibuatkan apa? Minyak tidak hanya dari sawit, dari kelapa bisa. Minyak apa? Minyak mentek. Atau dari kelapa. Itu juga industri. Banyak sekali. Terus ini sekarang hewan, macam-macam hewan. Ada apa saja hewannya? Ada sapi, ada kerbau, ada ayam, ada kuda, ada apa lagi? Domba, terus angsa juga ada, angsain, bebek, mentok, ini angsa. Terus macam-macamnya tumbuhan, ya, kita harus disebutkan, ya. Kita banyak sekali manfaatnya, ya. Yaitu dalam kita memanfaatkan harus kita perhatikan, ya. Kita lakukan keseimbangan, menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak boleh dipunahkan, ya. Tumbuhan tidak boleh dipotong sembarang, ya. Boleh dipotong sembarangan. Harus tebak dipilih. Tebak pilihnya memilih yang mana yang perlu ditebang dulu. Sudah memanfaatkan tumbuhan. Kita harus menebang, tapi juga harus menanam. Biar apa? Ada
regenerasi ataupun ada tumbuhan kembali. Apa kemarin penanaman tumbuhan kembali? Reboisasi. Kita dari reboisasi tetap akan berjalan terus, ada yang meneruskan kehidupan tumbuhan. Tapi kalau sudah dipotong habis semua, sudah punah, manusia tidak bisa menggunakan lagi, tidak bisa memanfaatkan tumbuhan. Karena tumbuhan itu yang menanam manusia, sehingga hidup dengan dirinya, hidup dengan tumbuhan perlu dilestarikan dengan. Kalau melestarikan tumbuhan, lingkungan termasuk pengamalan sudah berapa? Ya, kita terhadap makhluk hidup lain, menjaga lingkungan yang lestari. Sila berapa? Sila kedua, kita melestarikan. Kita tidak boleh memusnahkan ataupun menghabiskan, melestarikan. Cinta alam, cinta lingkungan. Pengamalan sila kedua, sama dengan kita dalam melestarikan hewan. Siapa yang punya sapi, ya, setiap hari dilestarikan dengan cara apa? Diberi makan, diberi minum, diberi apa lagi? Diberi pemburuan minuman, makanan, terus diberi tempat yang layak ataupun yang teduh. Ataupun tidak boleh ya, tidak boleh. Karena ya, dalam persatuan dan kesatuan kita harus bergotong royong, ya, jaga lingkungan. Contohnya kita membuat parit, menanam tanaman atau tumbuhan, kita gotong royong, kerja bakti. Menanam bibit apa? Bibit mangga, gotong royong. Menanam warga, kita gotong royong. Dan kita menanam mangga, menanam apa lagi? Buah, durian, bisa. Rambutan, siapa yang punya rambutan? Ya, mana ada bantuan yang bibit, ditanam bersama. Bergotong royong termasuk pengalaman sudah berapa? Gotong royong. Berarti sudah persatuan Indonesia. Jadi kita bersatu untuk apa? Untuk melakukan kegiatan namanya gotong royong. Sehingga kita mengamalkan sila dari 3 dari Pancasila. Terus saling toleransi. Walaupun mereka berbeda-beda agama, keyakinan, dalam kita bergotong royong bertoleransi. Mereka melakukan ibadah juga toleransi. Mereka sedang melaksanakan keperibadatan agamanya masing-masing juga bertoleransi. Diberi kesempatan, diberi waktu. Mungkin ada tetangga kita yang keyakinan berbeda. Kita harus diberi waktu. Terus tidak membeda-bedakan teman kita yang laki-laki dan perempuan tidak boleh dibedakan, ya. Tidak boleh cah lanang orang, ya. Cawe itu belajar cawe lanang lah pokok. Kita belajar, ya. Kita tidak boleh bedakan antara hukum, ya. Makanya dalam kita untuk bergotong royong, mari kita tidak bedakan saling menggunakan. Anak-anak tadi LKPD silakan dikerjakan, terus nanti dibacakan, ya. Ya. Untuk biar apa? Biar ada hasilnya. Nah, dibaca. Nanti ada redaksinya. Coba biasanya
prasanika ya. Prasanika. Kaitannya dengan penggunaan kalimat. Menemukan buah pikiran. Kalau siapa untuk menanyakan apa? Siapa? Nama orang. Nama ya nama. Kalau berapa menanyakan apa? Jumlah. Berapa hewan yang dipunyai? Jumlah. Jumlah itu berapa? Kata-katanya harus diawal dengan berapa dari dengan kata pada hanya namanya. Berapa? Kapan? Menanyakan apa? Kapan? Waktu. Kapan pulangnya Bapak dari Jakarta? Kemarin jam 5. Kapan anak-anak kalau siang belajar? Harus menyanyikan waktunya diterangkan jam ataupun waktu kegiatannya. Kapan? Bagaimana? Menanyakan apa? Bagaimana? Kondisi boleh. Bagaimana keadaan Martin di rumahmu? Bagaimana keadaan Salwa? Bagaimana keadaannya? Coba anak-anak membuat ataupun contoh membuat kalimat dengan kalimat bagaimana. Ayo antum, siapa yang bisa? Antum dari bagaimana cara menemukan ide pokok? Siapa lagi? Ayo, bagaimana menggunakan kata bagaimana? Biar untuk kelompok ini siapa? Ayo, jangan takut. Sekarang bagaimana keadaan adikmu? Bagaimana nilaimu kemarin? Bagaimana prestasimu? Ayo, siapa di sini yang berani? Ayo, membuat kalimat. Bagaimana? Ayo, sadar. Coba. Jangan takut. Gimana kondisimu setelah pulang kampung? Oh ya, baik. Terima kasih, Anas. Coba. Anas. Bagaimana? Oh, angkat loh, bagaimana? Bagaimana kondisimu? Oh ya, boleh. Kondisimu. Apa? Semua latihan. Membuat kalimat. Bagaimana kesehatanmu? Ya, bagaimana kesehatanmu? Sehat. Baik, Ira. Bagaimana Ira? Bagaimana cara menjaga kesehatanmu? Ya, baik. Bagaimana cara mencapai kesehatan? Terus, bagaimana? Dalam buku banyak sekali ya. Contoh-contoh kalimat bagaimana? Mengapa? Ayo sini bapak sini, mengapa? Buat kalimat. Antum. Ayo, ya. Iya. Mengapa kamu jamnya apa jamnya? Mengapa jamnya pakai apa? Sebab, ya. Karena sebab mengapa pakai ada sebabnya. Sebab saya baru pusing. Sebab saya membantu orang tua. Ayo kerja, bagaimana? Untuk kalimat mengapa? Oh ya, mengapa kamu jatuh? Karena apa? Karena tidak hati-hati. Karena saya jatuh, saya tidak konsen. Ayo terus. Oke. Mengapa? Bengkulu kapan kau?
Mengapa kamu sudah ikut bermain? Karena apa? Karena saya membantu ibu. Karena saya membantu ibu yaitu mengajar adik. Contohnya apa? Ayo. Mengapa kamu sedih? Mengapa kamu sedih? Jawabnya apa? Karena apa? Saya ditinggal teman. Saya dibiarkan teman, tidak diajak bicara, sehingga apa? Sedih. Karena sedih. Itu mengapa? Saya cari. Ayo kamu bagaimana? Mengapa? Mengapa kita tidak boleh bertengkar? Jawabannya apa? Jawabannya? Ada rukun. Mengapa hewan dibutuhkan manusia? Karena hewan berfungsi untuk apa? Banyak sekali dibutuhkan oleh manusia. Itulah bahasa. Sehingga anak dalam teks tadi pohon ditulis pokok pikirannya apa untuk gambar itu ya, ditulis terus simbolannya dalam paragraf, terus membuat kalimat bagaimana, mengapa, siapa ya, dalam LKPD itu dijawab seperti ya, didiskusikan dengan kelompok bagaimana caranya untuk menjawab supaya anak-anak menemukan terus nanti dibacakan masing-masing perwakilan kelompok. Karena untuk nilai ataupun untuk prestasi hasil diskusi nanti bisa baik ataupun bisa memuaskan ya. Harus semuanya aktif untuk membahas manfaat utamanya dengan materi-materi tadi. Untuk KPD semuanya sudah ya, coba dibuka KPD-nya, dijawab dan ditulis, dikerjakan di buku lembar kerja, mulai kerjakan, karena waktunya tinggal 20 menit, 25. Di KPD semuanya dibacakan salah satu, nanti hanya ikut diskusikan. Ayo, jangan saling menimpa, boleh biar cepat selesai. Saya nomor satu. Biar apa? Ada korelasi atau hubungan yang baik pada kelompok. Temukan informasi penting dalam paragraf itu apa saja informasi yang penting. Terus membuat kalimat tanya yang jawabannya ada dalam bacaan di atas. Sebenarnya membuat kalimat tanya yang jawabannya ada dalam bacaan. Itu. Ya, kelas kelompok, salah satu maju, terus menulis, yang berangkat. Ya, boleh itu di
Lalu kapalnya harus di buang, ya, terus di sisi. Ya, ya. Karena ada teksnya. Terus nanti salah satu bacakan teks dan hasilnya. Tulisannya yang jelas. Di arah bentuknya dan tulis. Mengapa buat kalimat di terus siapa, mengapa, kapan, ya. Semuanya dibuat contoh-contoh kalimat untuk bahasa. Bagaimana cara membuat roti? Kapan menanyakan waktu? Kapan kita bertamasa? Kapan kita? Ya, bisa dilihat dulu. Kapan kita membahas teksnya ini? Terus untuk materi dua KPD saya dulu ya KPD-nya. Ya, mudah muat gawai muat. Kalau nggak muat di bawahnya. Kapan? Saya tampilkan artinya. Ya, itu gambar untuk menjelaskan
Ini kan daging menghasil seperti ini sebagai apa? Tenaga. Terus di sini untuk mengisi yang penting untuk menghasil pupuk. Contohnya apa? Ya, yang kosongnya ini pupuk ini tambah pupuk. Terus ini menghasil kandang, pakaian, kanggor. Terus ini menghasil sumber makanan. Ada kentang, ada sayuran ini sebagai sumber. Terus ini menghasil oksigen, tumbuhan oksigen. Oke. Tidak nanti ada nanti macam-macam hewan kandungan papannya. Ini papannya untuk apa saja? Tulis ini. Oh tidak, ini macam-macam tumbuhan papannya apa saja untuk apa? Begini. Ini hewan itu tumbuhan. Ya. Ya belum. Sembilan 40. Cek 5. Tidak. Kalau ada yang muda, mohon salah satu membacakan hasilnya cepat ya. Sudah? Mana? Terus? Bermanfaat tumbuhan ya. Ya. Dan saja banyak. Sudah nanti ke depan membacakan hasilnya. Latihan. Untuk membacakan hasilnya hasil dari dapat tadi. Dari soalnya tidak terbaca. Soalnya hanya yang poin-poin saja. Manfaat hewan, manfaat tumbuhan. Kalau membaca yang keras tadi ya, yang keras yang manfaat, dia semuanya benar. Manfaat bumi loh. Ya, jadi jangan. Jadi nanti bacakan hasilnya. Ya, sudah kita sudah. Sudah ya, ayo kita tuh sini sudah. Ayo, lu bapak sini mewakili. Bacakan waktunya habis. Nah, habis. Nah. Anu mantap. Dan langsung saja bacanya. Saya wakili salah satu. Ini baca dan yang satu waktunya habis. Ini baca baca sini kita depan sana menghadap kamera yang keras bacanya ya. Dua.
Tuhan. Terus mungkin sini ada menyempurnakan yang kurang dan tidak menyempurnakan untuk sekalian ikuti. Mungkin di sana masih kurang. Karena yang namanya diskusi kan ada yang kurang, yang masih ada yang kurang di sana. Tadi memberi tanggapan, memberi tambahan untuk melengkapi ya. Ya. Dan saja kita ke depan yang kelemahannya sudah, ayo satu lagi. Nah, untuk yang kurang tadi mungkin kekurangannya. Ya. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai obat, kunyit, jahe, bahan bangunan, jati akasia, dan sebagai hiasan bunga. Kalimat tanya, apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Bagaimana menganalisasi hewan? Siapa penemu buku industri? Kapan olahraga transportasi dilakukan? Macam-macam manfaat hewan. Kuda untuk transportasi, kerbau untuk membajak sawah, domba untuk menjual daging, bulu angsa untuk membuat konten, kulit sapi untuk membuat wayang. Macam-macam tumbuhan manfaat. Jahe dan kunyit untuk obat, kumis kucing untuk mengobati ginjal, sayuran untuk sumber pangan, karet untuk membuat brand, kayu jati untuk bahan bangunan. Contoh perilaku menjaga persatuan dan kesatuan, tidak mengolok-olok teman, tidak membeda-bedakan teman, dan menggunakan rasa menghargai teman. Terima kasih ya anak-anak, diskusinya sudah berlanjut dalam baik, lancar. Dari diskusi dapat kita kesimpulan bahwa kita saling melengkapi dan saling mengisi ya, kita bersama. Terus bagaimana anak-anak untuk belajar yang anak-anak sukai? Nah, yang mana tadi yang disukai? Yang disukai manfaat apa? Terus untuk kesenangan ataupun untuk gotong royong bagaimana kerjasamanya antara anggota kelompok? Sudah berjalan belum? Sudah? Nah, jadi namanya gotong royong, diskusi harus berjalan sama-sama ya. Kita bekerja sama-sama. Terus untuk mengakhiri pertemuan ini, mari kita menyanyi lagu Padang Bulan sama-sama dengan yang senang ya. Kita senang dengan berdiri, ayo berdiri.
simpulkan dapat dalam belajar ya kita dapat mengambil kesimpulan bagaimana kita mencari pokok pikiran ya, untuk membuat atau mencari pokok pikiran tadi. Itu bagaimana kita untuk apa saja yang kita hasilkan dari kita manfaat tumbuhan dan hewan. Sehingga apa? Untuk menghasilkan hal-hal yang terus evaluasi lembar kerja sudah baik sudah dikerjakan, yang sebagian masih kurang nanti bisa dikerjakan di dalam waktu. Semoga kita dapat menyelesaikan dengan baik. Kita senang tak dengan perasaan belajar bersama kelompok ya, jadi kita belajar harus dalam kelompok materi yang kita sukai, kita senang, kita dapat mendalami dengan baik ya. Sehingga kita kurang santun terhadap sama santun terhadap makhluk hidup yang lain, kita baik terhadap orang lain. Terus ketiga ya, kemudian kita berikan notlot pada yang sudah mengerjakan lain. Kita berdoa ditutup dengan doa firman ya. Dan kita berdoa mulai. Bismillah.